Jakarta. Giorgio Ramadan, 24, sopir Toyota Fortuner bernopol B2276SJD. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus perusakan mobil Honda Brio di Senopati, Jakarta Selatan. Pengendara Brio, Ari Widianto, meminta proses hukum tetap berlanjut. Permintaan maaf itu, saat itu kita menilai itu hak dia sebagai pelaku. Namun, dari kami, hak kami juga punya hak hukum untuk melanjutkan proses hukum ini lebih lanjut, kata kuasa hukum korban, Manda Berinandus, saat dihubungi Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Manda mengakui pihaknya dan pihak Giorgio Ramadan sempat mediasi setelah peristiwa tersebut. Namun mediasi tak membuahkan hasil. Karena, menurutnya, Giorgio Ramadan justru menjelaskan kronologi versinya yang sebetulnya tidak benar. Deadlocklah karena si terlapor sempat membahas kronologi yang mengatakan dia Brio yang menyerempet. Dari situ saya cut pembicaraannya, ujarnya. Bahkan, lanjut Manda, saat itu pihaknya meminta pihak kepolisian langsung menahan Giorgio Ramadan dan melakukan tes urin. Ya sudah, langsung saja proses hukum. Bang, izin. Kalau boleh saya request untuk segera ditahan ini. Bahkan kita minta dilakukan tes urin saat itu, ujarnya. Di satu sisi, belum ada ajakan untuk berdamai dari pihak keluarga Giorgio setelah aksi brutalnya merusak Brio. Menggunakan senjata api replika hingga pedang anggar. Secara langsung pihak keluarga mereka yang saya ketahui belum ada inisiatif datang dari keluarga mereka, entah itu berkunjung ke rumah. Kita nggak tahu, nggak ada yang saya terima dari klien saya, jelasnya. Manda menambahkan, pihaknya masih berfokus pada pasal perkara yang dilaporkan terkait perusakan tersebut. Selain itu, pihaknya akan membahas soal pengajuan ganti rugi terkait perusakan yang ada. Baca selanjutnya, Giorgio Ramadan jadi tersangka dan ditahan. Giorgio Ramadan jadi tersangka dan ditahan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan pihaknya saat ini telah menetapkan Giorgio Ramadan sebagai tersangka dalam kasus perusakan dan ancaman kekerasan. Dengan tetap mengedepankan asas ketaatan pada SOP, asas proporsionalitas dalam proses penyidikan, maka kami menerapkan atau mempersangkakan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan Pasal Pidana 406 KUHP, yaitu perusakan terhadap barang dan perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap orang sebagaimana diatur di Pasal 335 ayat 1 KUHP. Jelas Ade Ari kepada wartawan di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Tersangka Giorgio Remi ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan mulai Senin, 13/2, malam. Berdasarkan penerapan kedua pasal ini, dengan didasari dua alat bukti dan adanya barang bukti yang sudah kami sita,
Kemudian kami melakukan penahanan terhadap tersangka GR untuk selanjutnya kami lakukan proses dalam tahap penyidikan lebih lanjut, imbuhnya. Wenfei, Mea.